Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twindah ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi keindahan kita di kehidupan yang berikutnya. Adalah rahasia indah di alam kubur. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Ustadz Syam, kita menunggu jawaban nih. Apakah benar nih apabila orang ini atau ruh ini sudah mendapatkan kenikmatan dalam kubur, urusannya sudah selesai ya. Urusan pertanggungjawabannya di dunianya sudah selesai. Itu bisa berkunjung ke kubur-kubur lainnya. Waduh, Masya Apakah Allah. seperti itu? Apa enggak tidur aja terus sampai nunggu kiamat? Bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maki, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menjelaskan arwah itu ada dua. Jadi ruh itu ada dua. Ada yang sibuk menerima siksa, ada yang sibuk menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang sibuk menerima siksa itu ya udah disiksa aja terus di kuburannya. Tapi bagi orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang saleh, mereka itu sibuk untuk menikmati apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya saling berkunjung. Mana dalilnya? Oh, ternyata dalilnya adalah dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Mereka yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bersama dengan orang-orang yang menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari golongan syuhada, dari golongan orang-orang saleh, dari golongan para nabi. Maka ulama mengatakan ini bukan hanya bersama nanti di surga, tapi di alam barzakh pun mereka sudah bisa saling mengunjungi. Maka subhanallah, ini motivasi indah supaya kita bisa menjadi orang yang saleh. Kenapa kita harus menjadi orang yang saleh? Supaya kita juga bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh dan menikmati apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kemudian yang kedua, dalilnya apa lagi? Kok bisa saling mengunjungi? Maka ada lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. Mereka orang-orang yang meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan mereka meninggal dunia. Kenapa? Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshirun, mereka saling berbagi kabar gembira. Orang kalau saling berbagi nggak mungkin WhatsAppan doang dalam kubur gitu ya. Nggak mungkin, mereka akan saling berjumpa. Mereka akan saling memberi kabar. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kita tuh kalau Jumatan sering baca doa ini nih. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa kiriman untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mendahului kita. Al ahya'i minhum wal amwat. Ternyata di alam kubur mereka berebutan tuh menerima doa umum ini. Mereka berebutan menerima doa umum ini, saling memperlihatkan kepada temannya, ada paket nih hari Jumat nih, ada paket datang. Maka subhanallah, salah seorang di antara mereka tidak ikut untuk berebutan paket. Lalu ditanyakan, kenapa engkau tidak ikut berebutan paket doa dari orang yang masih hidup? Kata dia, ngapain saya berebutan? Ada anak saya yang setiap hari mendoakan khusus untuk saya. Ada anak saya yang membacakan Al-Quran untuk saya. Maka subhanallah, mereka saling iri mengiri. Ini lihat anak saya mendoakan saya, bacakan Quran untuk saya, subhanallah. Waladin saleh ya da'ulah. Masya Allah, ini luar biasa ya, Masya Allah. Jadi anak ini juga kalau masih hidup ini bisa jadi investasi. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah, kita kembali lagi melihat sebuah tayangan lagi. Ada 3 jasad keluarga yang dikubur dalam satu kubur dan masih utuh selama dikubur bertahun-tahun. Ini dia tayangannya.
Tapi ini memang kenyataan hidup sekarang ini ya, kenyataan hidup sekarang ini kita bicara masalah tentang kubur ini semakin sedikit. Jadi banyak orang yang memang yang akhirnya ya udah deh jatahnya cuma satu, akhirnya mau nggak mau digabungkan di situ. Kalau kita bicara masalah tentang orang yang dikubur dalam satu liang kubur nih, ini kalau seandainya ada pertanyaan ya di dalam kubur ini, apakah ini bisa ngebantu ini atau yang meninggal dulu atau masing-masing ya kan? Atau bisa saling menyelamatkan di alam kubur. Ini bagaimana? Karena kan tempatnya jadi satu. Ini gimana Ustaz, mohon izin penjelasannya, tafadhol. Izin Nabi Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 11 Muharram hari ini. Jadi kalau memang tidak sempat puasa di 9-nya, 10 dan 11 hari ini masih bisa ya. Tapi harus puasa dulu dari Kamisnya dan Jumat, karena Jumat tidak boleh puasa sendiri. Kalau mau puasa hari ini berarti tambah lagi besok. Masya Allah, tabarakallah, hari ini sangat menyenangkan juga buat kita. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk hari esok, untuk hari akhirat. Salah satunya adalah mempersiapkan bekal kita di kubur dan sebagainya. Dan salah satu bentuk mengingat akan akhirat, mengingat Allah lewat datang ziarah kubur. Satu liang kubur bisa nggak saling menyelamatkan? Nah ini. Sunnahnya dalam keadaan tidak mendesak untuk satu kubur, satu liang, satu jenazah. Itu bagusnya. Sekali lagi, tanpa menyakiti perasaan. Kecuali kalaupun arus, mohon maaf kita secara hukum dulu. Kalaupun arus, contoh sekarang masa pandemi ada tsunami dan sebagainya, ada bencana alam. Harus mendesak, maka sebaiknya kalau satu liang itu sebaiknya laki-laki semua atau perempuan, itu pun hukumnya makruh. Sekali lagi, itu pun hukumnya makruh. Jadi kalau sejenis pun hukumnya makruh, apalagi kalau beda jenis kelamin. Berarti maaf saya harus katakan tidak boleh. Kecuali kalau kondisi darurat. Seperti yang terjadi ada bencana dan sebagainya, kita harus cepat-cepat, kalau tidak bisa merusak, membahayakan juga orang yang ada di atas. Jadi harus cepat-cepat dikuburkan. Dalam posisi ini mohon maaf harus saya katakan tidak diperbolehkan menguburkan dua mayat dalam satu liang kubur. Sebaiknya setiap mayat satu-satu kecuali dalam keadaan terdesak. Tadi kan dikatakan juga sama guru kita Ustadz Maulana, apabila orang yang sudah meninggal ini ya, yang mungkin sudah mendapatkan nikmat terindah dalam kuburnya itu, maka Allah izinkan katanya rohnya itu masuk ke dalam mimpi orang-orang yang dicintainya. Apakah seperti itu memang? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Punten, izin Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, satu pertanyaan yang sangat indah. Kalau ada orang yang sudah wafat, soleh dan diizinkan untuk punten ketemu dengan orang-orang yang dicintainya dengan mengatakan melalui mimpi. Saya ingin mengatakan dari awal sebagai dalil dulu, mungkinkah orang yang sudah wafat berjumpa dengan orang yang masih hidup? Jawabannya mungkin, dengan syarat orang yang masih hidupnya itu adalah saat dalam keadaan tertidur. Kenapa? Karena jelas di dalam Al-Quranul Karim dalilnya sangat jelas sekali. Mufassirin pun mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Singkatnya begini, orang yang sudah wafat ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saat tertidur ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah wafat ruhnya tetap digenggam, namun orang yang masih hidup saat dia bangun Allah kirim lagi ruhnya ke dunia untuk kembali bangkit. Maka Ibnu Abbas menyatakan ini memungkinkan, sangat memungkinkan berjumpanya orang yang sudah wafat jumpa dengan orang yang masih hidup saat orang itu tertidur. Sangat memungkinkan. Iya. Maka hal ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, lalu dengan mengatakan apakah ada hikmah tentang pertemuan ini? Sangat ada hikmah. Salah satu kabar yang didapatkan oleh orang yang wafat atau orang yang masih hidup, orang yang masih hidup ingin tahu kabar orang yang wafat bagaimana? Orang yang wafat ingin tahu kabar yang hidup bagaimana? Ternyata ini saling berkabar, namun dalam beberapa pendapat para ulama, di antara tiga yang dipaparkan ulama, satu di antaranya adalah melalui mimpi. Singkat kisah yang ingin disampaikan, jika kita berjumpa melalui mimpi dengan orang yang sudah wafat,
ketika tidak dalam 3 poin. 1, tidak dalam keadaan haus, tidak dalam keadaan lapar, tidak dalam keadaan tidak berbusana. Maka pastikan orang yang sudah wafat itu aman. Insya Allah. Iya. Aman. Apalagi berpakaian dengan baik. Dengan mengatakan keadaan yang sangat luar biasa. Seakan-akan ingin mengatakan inilah kabar aku sekarang di kuburan. Inilah kabarku sekarang begini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahkan contoh, misalnya ada orang berjumpa dengan orang yang sudah wafat tapi dia lagi kerja. Bapak kan sudah meninggal kok masih kerja? Hati-hati, butuh doa yang banyak-banyak dikirim. Kenapa? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Berarti kan kalau famshu fi manakibiha itu di dunia untuk mencari nafkah. Berarti apa? Dia banget perlu doa dari keluarganya. Orang wafat tapi sibuk. Hati-hati keluarganya kurang doa kepadanya. Tapi kalau ada orang wafat, ternampak dilihat, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidur. Orang wafat dilihat dalam mimpi, dalam keadaan tidur. Masya Allah, idh yughashikumun nu'as amartam minhu. Berarti dia dalam keadaan tenang hatinya, tenang pikirannya, doanya kumpul. Seperti itulah kira-kira untuk memandang ketika melihat orang yang bermimpi ketika berjumpa dengan orang yang sudah wafat. Iya. Jadi intinya pegang baik-baik oleh diri kita. Mungkin berjumpa, mungkin. Kenapa? Diizinkan oleh Allah yang mengizinkannya. Maka punten, sebagai nasihat yang sangat singkat sekali. Ini disampaikan oleh beberapa guru yang sangat indah. Ketika ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai, kita kangen yang sudah wafat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ruhnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya aman, ruhnya tenang, ruhnya santai. Maka kita minta kepada ya Allah, engkau yang mengenggam semua ruh. Termasuk ruh ayahku, ruh ibuku, almarhum fulan, almarhum fulana. Maka punten, mintakan kepada Allah agar bisa berjumpa. Insya Allah karena hakikatnya antara kita dengan orang yang sudah wafat itu tidak terlalu jauh. Hanya perbedaan, hanya tempat saja. Tadi Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam mengatakan mindarin iladar. Hanya beda tempat saja, ruhnya itu saja. Dan bisa jumpa bahkan daripada Muqaddimah Ibnu Khaldun dengan mengatakan, punten, jasad hancur tapi ruh dijaga. Ingin membuktikan kalau ruh itu adalah salah satu yang abadi yang Allah ciptakan. Coba jasadnya kalau dibuka hancur tapi ruhnya ada. Kita melihat ruh itu abadi, ruh itu tetap sempurna. Kenapa? Allah ingin mengatakan tenang, ruhnya aku jaga dan ruhnya aku tempatkan di tempat yang sangat indah. Itulah rahasia kadang-kadang kenapa kita bermimpi dengan orang yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau udah ngebahas masalah mimpi ini, Abi ini udah luar biasa lah. Kita bisa tanya-tanya lah sama beliau nih, Masya Allah ilmunya. Nah ini mohon izin sebelumnya buat para guru-guru. Ini saya dapat WhatsApp nih dari Fadlan. Katanya dia kesini. Fadli? Iya, katanya dia kesini. Mau ketemu saya. Makanya saya izin dulu sebentar boleh ya? Mangga, Abi, punten Ustaz Syam. Mohon izin sebentar ya, sebentar aja, ntar saya balik lagi deh ya. Mohon izin sebentar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ben lu kesini. Sambil nunggu syuting di program sebelah, mampir dulu ke sini mau dengerin tausiahnya Ustadz Maulana. Masya Allah, kita diingetin lagi bahwa hanya amalan baik yang akan menerangi di alam kubur kita nanti. Dan salah satunya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Nah, ngomongin sholat nih ya. Kita tuh jadi ingat dengan kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu bersiwak. Bener banget. Nah sekarang itu ya, setiap mendengar kata siwak, gue jadi ingat ini nih. Apa tuh? Pasta gigi ini, Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Oh, pasta gigi Sasha. Oh iya, lu kan sering banget kasih tahu gue tentang pasta gigi ini. Mengandung serpihan siwak asli kan? Nah, bersiwak kan disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disunahkan ya pasti banyak manfaatnya buat kita. Wah, bener banget ya. Kandungan serpihan siwak asli dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakteri alami yang mampu melawan bakteri penyebab masalah gigi dan mulut. Nah, selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Pasta gigi Sasha insya Allah sudah terjamin halal dan aman karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Masya Allah, buat jamaah Islam itu indah. Yuk ganti pasta gigi di rumah dengan pasta gigi Sasha yang sudah terjamin aman dan halal. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha,
pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, Masya ini Allah. solusi banget buat keluarga. Ada siwaknya nih ya? Ada siwaknya. Jarang banget loh yang ada siwak. Subhan